Menjaga emosi nggak segampang menjaga lilin. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Teguh Hamzah Pansuri dan saya Fadli di channel YouTube kita bersama NFC Forex TV, tempatnya trader Nusantara teredukasi. Oke. Stop, jangan dibahas. Nggak usah dibahas. Mungkin yang sering nonton udah tahu. Oke, udah tahu. Itu mungkin ketipu. Ini dibahas nih gitu, nggak jadi. Akan jadi dibahas. Oke. Soalnya ini memotong kuota gua tadi. Oke, teman-teman. Ini apa ya? Ini video penting banget menurut saya, teman-teman, karena ini. Dan saya bersama Mas Fadli, beliau adalah pakarnya, ya, pakar psikologi. Orang tuh bilang psikologi trading gitu kan. Emang lu pikir jagain lilin itu gampang gitu? Lilin, jagain emosi itu gampang. Jaga lilin sih gampang, jagain emosi yang susah gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin psikologi trading, teman-teman, ini luas banget ya. Dan banyak orang juga nggak ngerti yang dia omongin, Mas Teguh. Psikologi trading, ini apa sih psikologi trading gitu? Iya benar. Dia tuh ngerti nggak sih maksudnya gimana gitu. Jadi banyak orang justru katanya memang kita harus bisa punya psikologi trading yang bagus. Benar. Tapi parameternya apa gitu loh? Apakah psikologi trading Anda sudah perform well atau tidak? Siapa yang bisa menilai? Nah, dan tahu nggak sih, psikologi itu kan banyak ya, emosi itu kan banyak ya kan. Ini emosi seperti ini apa namanya ya? Ini apa sih gitu? Dia aja nggak tahu emosinya gitu kan. Iya, emosi itu kan emotions ya, perasaannya. Ada kalau berhubungan dengan trading, orang tuh marah, ada dendam sama market, ada takut, dia ada khawatir, was-was, cemas, ada misalnya. Tapi bener loh, ada. Saya pernah ketemu orang yang ada mas rasanya, tapi nggak tahu sebutannya apa. Itu dia, berarti kan tidak mengenali ya. Teman-teman, Anda perlu mengenali emosi Anda dulu, itu penting. Jadi kalau teman-teman ngomongin psikologi tradingnya harus bener dulu, habis itu baru teknikalnya. Iya, benar. Tapi teman-teman nggak akan bisa pindah ke teknikal kalau teman-teman aja nggak ngerti psikologi trading seperti apa yang Anda butuhkan. Betul. Karena tiap orang bisa beda-beda, Mas Teguh. Psikologi trading itu nggak sesimpel, oh berarti kita nggak boleh kesel ya sales loss. Nggak sesimpel itu. Bahkan seringkali teman-teman, orang tuh hanya ini, Mas Teguh, hanya terlihat di permukaannya aja. Misalnya, kenapa sih orang pamer-pamer profit misalnya? Iya. Dasar emosinya apa? Kalau kita gali lebih dalam, banyak orang ternyata memang butuh penghargaan dari luar karena secara psikologis selama ini di lingkungan internal keluarganya dia itu kurang dihargai. Makanya dia mempamerkan jadi itu ketika gitu dia ya. posting biru-biru, floating profit atau history, mantap master, keren gitu kan. Wih, mantap profitnya dan seterusnya. Betul. Dia ngerasa itu dapetin yang dia nggak dapat di lingkungan internalnya. Apa ya? Gitu. Penghargaan. Ya semacam itulah ya gitu kan, pengakuan ya. Yes, benar. Atau misalnya nih ada lagi contohnya. Ada juga orang pernah saya ketemuin ya teman-teman, secara psikologis tradingnya menurut dia tuh takut kalau trading. Dia tuh deg-degan, dia tuh khawatir kalau lagi floating minus apalagi gitu. Ternyata asosiasinya ketika saya gali lebih dalam, teman-teman, masalahnya bukan takut trading. Tapi dia pernah berkali-kali gagal dalam hidupnya, terus masa iya sih cuma dari hal simpel yang kayak gini dia gagal lagi? Gagal lagi gitu ya. Jadi deg-degan luar biasa, terganggu. Pas lagi ada running transaction. Gitu. Iya. Jadi teman-teman penting banget, teman-teman perlu ngenalin emosi apa yang ada di dalam diri Anda. Gitu, supaya teman-teman bisa handling mereka. Teman-teman perlu handle dengan cara yang benar, nggak bisa diabaikan teman-teman. Kalau itu teman-teman abaikan, nyangkut di situ dah. Gitu, jadi perlu dikendalikan dengan sadar. Gitu, jadi kenali diri Anda, terus perasaan apa yang Anda rasain, kalau bisa dikasih nama, ada rasanya gitu ya. Setelah itu teman-teman baru berpikir langkah apa yang perlu teman-teman ambil untuk clearing emosi negatif itu. Iya. Berarti juga bisa berbicara ke mindset mungkin ya? Yes. Setelah teman-teman mulai clear emosi negatifnya gitu ya, baru teman-teman akan mulai ke tahap selanjutnya. Teman-teman punya yang namanya mindset trading yang benar ya. Betul. Mindset trading yang benar tuh ya gimana? Ya teman-teman perlu punya ekspektasi yang benar terhadap hasil misalnya. Teman-teman perlu punya mindset yang benar bahwa bisnis ini adalah bisnis. Ini adalah jiwa entrepreneurnya perlu dibangkitkan.
Kira-kira Ada gitu. kalanya rugi, ya kan? Kalau entrepreneur kan seperti itu kan. Benar. Ada kalanya ya dapat profit ya besar kan gitu. Betul. Jadi betul. kita perlu punya apa ya, pola berpikir yang apa ya, yang menyeluruh, melihat ini sebuah bisnis. Betul. Gitu. Nah, Jadi teman-teman udah punya manajemen resiko yang bagus, udah Masuk punya ke sana, mindset yang benar, baru teman-teman go all out di bisnis ini. Kira-kira gitu. jadi karena berpikir tadi sebagai bisnis ya, ini adalah industri yang memang bisnis, kita berbisnis gitu ya kan. Berarti ya perlu penerapan manajemen resiko yang baik juga gitu ya. Jadi menerapkan resikonya ya seperti resiko bisnis gitu kan. Orang yang berbisnis, orang yang sukses berbisnis itu nggak resikonya nggak yang acak-acakan ya Mas Fadli ya gitu ya. Mungkin menurut Mas Fadli gimana? Apanya? Menerapkan manajemen resiko di bisnis industri forex ini tuh seperti apa gitu yang nggak berserakan gitu. Ya, kalau manajemen resikonya yang perlu teman-teman lakuin gini. Kalau secara teknis ya gampang jawabannya. Teman-teman kenali profil resiko Anda, terus tidak semua transaksi ini akan menghasilkan profit. Kadang-kadang ada loss-nya juga, makanya teman-teman perlu batasi kerugiannya, gitu-gitu. Tapi kalau kita ngomongin tentang psikologis, teman-teman, lebih penting lagi, balik lagi ke yang tadi, Anda kenalin diri Anda dulu, baru resikonya dicocokin sama diri Anda sendiri. Saya sama Mas Teguh punya toleransi resiko yang berbeda levelnya. Betul. Gitu. Nah, Anda siapa? Jadi kenalan dulu sama diri sendiri. Jadi baru teman-teman akan lebih ngerti lagi, oh, ketika teman-teman udah mulai ukur, oh segini saya ternyata bisa toleransi. Betul. Saya pengen entry lagi lah. Jadi teman-teman bisa punya rasa percaya diri yang lebih di semua transaksi Anda. Gitu. Oke, berarti mengenai emosi sudah nih Mas Fadli ya kan? Teman-teman sudah tahu emosi, kalau misalnya seperti ini berarti emosinya ini dihasilkan dari ini misalnya kan? Berarti ini ada mindset yang salah. Oke, mindsetnya tadi udah benar, berarti perlu menerapkan manajemen resiko yang benar juga gitu ya, manajemen resikonya. Nah, setelah ke manajemen resiko, ada nggak rutinitas pre-game yang perlu dilakukan nih Mas Fadli? Untuk rutinitas pre-game, oke. Ini kalau kita ngomongin psikologi trading, teman-teman, sebelum kita transaksi ya, kalau teman-teman mungkin udah ngikutin kita cukup lama ya, teman-teman tahu bahwa ada rutinitas di luar trading yang kita lakuin. Teman-teman tahu kita punya sesi meditasi pribadi. Bahkan sebelum teman-teman meditasi, seharusnya teman-teman punya yang namanya sesi apa ya, mungkin self healing dulu deh, emosi negatif yang teman-teman punya. Clearing session gitu. Makanya di sesi kita ada banyak tuh yang berhubungan dengan psikologis. Di kelas-kelas tertentu ya, tanya tim NFC boleh nanti ya, apa kelas yang bisa bantu Anda untuk bisa langsung ketemu sama saya atau rekaman saya untuk bantu ngilangin yang namanya emosi negatif. Kita punya toolbox, kita punya forex first class, kita punya private mentoring, ada banyak gitu ya. Kita punya bootcamp scalper ya, di situ juga ada pendampingan untuk bisa clearing emosi negatif di sana. Nah, setelah itu baru yang namanya meditasi. Jadi bisa dengan apa ya, zikir kalau yang muslim misalnya. Betul. Atau bisa juga dengan relaksasi pagi cukup. Atau bahkan ke aktivitas fisik yang lebih dalam seperti olahraga ringan. Betul. Bisa. Gitu. Kalau saya udah emosi itu kadang suka main olahraga ya. Yang mukul orang maksudnya. Olahraga tinju ya. Enggak ya. Teman-teman bisa ngelakuin olahraga ringan. Karena kalau kita ngomongin hidup seimbang, life balance gitu ya, tetap itu perlu dilakukan teman-teman. Saya baru baca artikel Mas Teguh tadi, terus dengar podcast juga tentang 10.000 langkah per hari itu menyesatkan. Bullshit ya? Bullshit katanya. Surveinya orang di seluruh dunia itu cuma 15% yang pernah ngelakuin itu. Yang pernah loh, bukan konsisten. 15% dari umat manusia sedunia ini, bayangin. Jadi ya normalnya orang yang 85% menurut kita jadinya kan. Ini agak menyesatkan menurut saya. Gitu. Padahal kita perlu gerak loh, dan seharusnya 10.000 langkah itu mudah terjadi. Jadi normal. Jadi harusnya normal seperti itu gitu Cuma ya. karena ada program 10.000 langkah ini spesial, ini hebat, ini harus dilakuin, itu jadi membuat orang lain ngerasa, yang 10.000 langkah itu yang hebat, yang nggak normal. Orang rata-rata tidak 10.000 langkah. Betul. Wah. Kita juga ada bahas tentang 10.000 jam kan gitu ya. 10.000 jam itu juga sama. Itu justru seharusnya
normalnya orang yang mau beneran sukses. Betul. Gitu. Orang-orang yang cuma belajar beberapa jam dalam waktu setahun, ya nggak kemana-mana hidupnya. Kemana sih? Gerak dikit lah. Gitu ya. Ada juga orang yang setahun nggak belajar juga kan. Betul. Tapi kalau teman-teman belajar hanya beberapa jam juga terlalu lambat menurut saya. Kecepatan normalnya ya segera lengkapin ratusan jam belajarnya, ribuan jam belajarnya gitu. Sama halnya dengan tadi, pre-game yang kita lakuin juga sama. Ini juga bagian yang saling mendukung untuk bikin teman-teman punya trading plan, punya teknik, punya akun trading ini sukses. Betul. Gitu. Jadi bisa meditasi tadi kan, bisa olahraga ringan, bangun psikologi juga ya dari situ ya, dari pre-game itu ya Mas. Bener. Jadi secara mental, secara emosional teman-teman dewasa. Kalau teman-teman sudah tersalurkan gitu ya, powernya, tenaganya, dengan kesibukan lain selain trading juga, bukan hanya trading, jadi nggak terlalu monoton hidup Anda, ya seimbang jadinya. Gitu. Makanya kita sering bilang ya, mungkin kalau dulu kita bilangnya nggak segamblang ini, kita cuma sering bilang, teman-teman ikutan kayak kita deh, jangan cuma trading doang, berenang kek, nonton, main biliar, main PES misalnya, jangan nontonin chat gitu kan. aja. Nontonnya jangan candle mulu gitu. Itu kita lakuin dengan sengaja teman-teman, karena memang itu cara yang benar gitu. Kalau misalnya ini mungkin masih ada juga keadaan manusia, keadaan trader yang aku ini udah melakukan hal itu juga gitu, maksudnya udah ada meditasi, tapi kenapa emosinya masih ada di dalam diriku gitu misalnya gitu ya kan. Perlu nggak Mas Fadi untuk take a break atau jeda dulu gitu? Perlu banget. Perlu ya. Ya gini, kita kan nggak cuma dalam trading ya teman-teman. Yang namanya dalam hidup kita ada yang namanya fase honeymoon. Lagi senang-senang ngelakuin sesuatu. Kirain honeymoon untuk yang baru nikah. Jadi fase honeymoon tuh misalnya gini, abis nonton video ini terus teman-teman langsung sangat semangat nih, wah ini dia nih waktunya kita gas habis-habisan. Iya. Tapi kan seiring berjalan waktu teman-teman punya pekerjaan utama, punya bisnis lain, punya keluarga, punya kesibukan lain. Mulai tuh, aduh forex ini ternyata satu bagian yang jadi nambahin kerjaan aja dalam hidup gitu kan. Turun. Habis itu nonton video YouTube kita lagi, semangat lagi gitu kan. Wah bener juga ya, oh iya ya, wah impian gue inget lagi gitu kan. Naik lagi, habis itu turun lagi. Sama halnya kayak gitu semua hal teman-teman. Kita mau ngomongin ketakwaan naik turun ya kan. Kadang takut Tuhan, kadang enggak. Lupa, bukan nggak takut, lupa. Aduh. Sama pasangan gitu ya, kadang cinta-cintanya, kadang ribet ntar dulu gitu ya, ada gitu. Trading juga akan ngalamin fase itu buat Anda yang belum. Gitu. Yang udah coba komen ya, bener mas itu saya ngalamin bisa ya. Gak usah komen deh, saya aja dah ya. Bener. Lu aja ngalamin kan gitu ya. Betul. Jadi memang perlu jeda teman-teman. Cuma bukan berarti, wah kalau gitu mas saya vakum trading dulu 6 bulan. Nggak gitu juga teman-teman. Teman-teman cuma perlu take a break dari rutinitas harian yang terlalu monoton aja. Balik lagi, makanya breaknya bisa diukur. Break seperti apa? Nah ini perlu ngobrol. Tanda kutip tuh take a break-nya itu jangan sampai kebablasan juga gitu ya mas. Iya, betul. Banyak loh yang kebablasan. Iya. Yang lupa dia. Vakum dulu mas. Kenapa? Iya pengen break dulu nih soalnya lagi ada bisnis lain gitu. Udah berapa lama breaknya? Udah 4 bulan. Bisa gitu ya dalam hati saya. Oh sayang banget. Kenapa? Bisnis ini menghasilkan teman-teman. Jedanya nggak kayak gitu caranya. Tapi jedanya yang saya maksud itu lebih ke misalnya teman-teman udah terlalu jenuh, capek banget gitu ya. Ya udah hari ini libur dulu. Gitu. Besok kalau udah dalam keadaan mood yang oke, buka chart lagi. Kalau belum, masih ada hari esoknya lagi. Jadi nggak perlu berbulan-bulan seperti itu. Jadi, tapi jeda perlu. Jadi setelah jeda itu selalu teman-teman usahakan selalu dapat alasan untuk gimana caranya biar jadi lebih baik lagi tradingnya gitu ya. Betul. Jadi selalu berusaha untuk dapetin alasan gitu ya. Penting banget sih menurut saya. Kenapa jeda ini juga bagian dari materi penting dalam sebuah psikologi trading ya, karena break dari rutinitas Anda itu jadi selingan indah. Wah, selingan indah. Oh, oke. Lalu selingan yang lain. Kayaknya ada sesuatu ini dengan nama indah nih. Jadi teman-teman perlu break ya. Kalau teman-teman meterannya Anda yang ngerti lah. Kalau udah mulai ngerasa, aduh capek lah gitu.
kenapa sih gue belajar terus gitu? Kenapa sih udah belajar nggak menghasilkan? Nah, iya juga. Udah beli ini, udah ketemu Mas Teguh, udah dicobain ini itu A B C D E terus nggak bisa, berhenti maksain teman-teman. Semakin teman-teman paksa hasilnya semakin nggak nyaman. Semakin cari tahu how to gitu ya. Sebaiknya teman-teman break dulu, mungkin bisa ngobrol sama kita ya, ambil kesempatan ngobrol sama kita di DM Instagram, di komen YouTube ini misalnya, dimanapun teman-teman bisa akses kita gitu ya. Atau teman-teman bisa langsung datang aja ke Atau main ke kantor NFC Bekasi boleh ya. di Bekasi ya, Planet di kita. Galaxy. Teman-teman bisa langsung ngobrol sama kita, teman-teman cerita keadaan Anda gimana. Karena setiap orang ini perlu custom Berbeda-beda. strategi Ya, yes, untuk betul. masing-masing orang. Gitu. Iya, betul. Oke, Oke, sip. itu aja mungkin teman-teman. Yes, Nanti benar. kalau ada yang mau ditanya lagi, bisa input di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman happy, like videonya, share video ini ke orang lain juga boleh. Ada banyak banget yang nggak ngerti psikologi trading itu mesti ngapain sebenarnya. Mudah-mudahan ini bisa ngebantuin mereka Membantu juga. teman-teman ya. Sip. Oke. Thank you, Mas Fadli. Oke, sama-sama Mas Teguh. Thank you Thank you, teman-teman nonton teman-teman. sampai akhir. See you in the next video.